miliki mindset bahwa kita sebagai pengusaha, ya namanya harus berusaha terus. Bagaimana menghidupkan bisnis kita? Kita harus terus kreatif. Kita harus terus berinovasi. Inovasi apa? Inovasi value, inovasi produk, inovasi layanan, inovasi apapun itu. Dan termasuk inovasi dalam bermindset dan bersikap. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan-kebaikan. Dan malam-malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk melanjutkan sesi tunas di episode ke-8 ya. Berarti kita sudah melaksanakan 7 seri dari tunas bantu UMKM naik kelas. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti serial ini dari 1 sampai 7 dan hari ini sampai ke-8, maka bisnis Bapak Ibu insya Allah akan naik kelas nih ya. Karena pembahasannya runut. Alhamdulillah kita di tunas ini bukan asal-asal kita memberikan materi, tapi materinya sangat runut ya. Materinya disusun dengan sebaik-baiknya insya Allah, sehingga Bapak Ibu bisa mudah memahaminya, bisa simple mendengarkannya, dan juga Bapak Ibu semuanya di sini ada silabusnya, saya sudah menyusunnya ya. Malam hari ini bisa jadi malam yang mengubah hidup Bapak Ibu semuanya ya, menjadi titik balik dari pergolakan bisnisnya yang selama ini mungkin ya bisnisnya stuck di situ-situ aja. Baik, kita mulai membahas episode ke-8, yaitu bagaimana melejitkan bisnis. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba di sini digaris bawahi, melejitkan bisnis ya di situasi yang krisis. Bapak Ibu semuanya, situasi itu tidak mencerminkan bisnis kita. Tapi sikap kitalah yang mencerminkan bisnis kita. Bagaimana kita bersikap itu akan menentukan bagaimana besar dan kecilnya bisnis kita. Banyak di era COVID-19 kemarin, di tahun 2020, 2021, banyak yang terhempas pandemi, ya, tapi banyak pula yang bisnisnya justru meroket di saat itu. Banyak yang selepas pandemi, ya, katanya masuk resesi di tahun 2023, tapi justru di situ pula bisnisnya melesat lagi. Ya, kenapa? Karena sikapnya dia terhadap bisnisnya sendiri. Sikap adalah cerminan dari langkah yang akan kita ambil terhadap respon dari situasi yang ada. Contoh saya buat. Tadi saya baru ditelepon oleh klien saya bahwa baru aja disusun timeline-nya, goals-nya, dia mau mencapai omset 10 miliar per bulan. Di situ ada karyawan yang bermasalah. Karyawan yang bermasalah. Dan bermasalahnya ini bukan level kaleng-kaleng, bukan level staff, tapi level manager. Dia telepon, coach, ini bagaimana nih? Semuanya timeline sudah disusun, strategi sudah disusun. Udah mau fight, malah manajernya yang berulah. Ya. Belum lagi masalah sales. Coach, ini gimana penjualan saya ya? Kok terus menurun? Ya, trennya permintaan terhadap produk ini sudah tidak relevan lagi. Coach, bagaimana dengan situasi bisnis saya ya? Ini segmennya saya salah membidik. Ya, di segmen saya ini segmen menengah, segmennya mengecilkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita perhatikan lagi di sini. Sikap, ya. Mungkin terjadi banyak pergolakan di bisnis kita. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita terhadap bisnis kita? Kalau kita pesimis, kalau kita merasa kalah, kalau kita sudah merasa putus asa, ya sudah, bisnis kita out. Ya, Bapak Ibu semuanya, tidak cuma Bapak Ibu yang mengalami pergolakan bisnis. Ya, entah itu pergolakan dari dalam, entah itu faktor internal, entah itu faktor eksternal. Ya, tidak cuma Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah BlackBerry yang dimana dulu ya BlackBerry yang mana ini adalah rajanya ponsel setelah era Nokia, kita masuk ke era BlackBerry di mana BlackBerry ini merajai mungkin 70% atau 60% ponsel dunia
ya. Sampai-sampai kita semuanya beralih dari Nokia ke BlackBerry, ya, di zaman itu. Dan tidak lama BlackBerry dihajar habis-habisan oleh Apple dan Android. Tapi apakah BlackBerry-nya bangkrut? Tidak. Apakah BlackBerry-nya gagal? Sama sekali tidak. Saat ini BlackBerry menguasai pasar cyber security, ya. Nah, cyber security. Coba kita lihat yuk, Bapak Ibu yuk. Nah, gampang cara membuktikan omongan saya, tinggal cari aja di Google gitu ya. Bisnis cyber security oleh BlackBerry. BlackBerry. Nah, nih ya. Bapak Ibu bisa baca produk cyber security BlackBerry, keamanan titik akhir ya. Perlindungan keancaman cyber. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, BlackBerry menjadi raja di cyber security. Bagaimana Siemens? Bapak Ibu masih ingat HP Siemens? Yo, siapa yang masih ingat? Siemens Mobile ya. Siemens itu sekarang sudah ke produk kesehatan, alat-alat kesehatan. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau dulu orang mengenal bisnis itu, oh, bisnis itu dipertahankan sampai mati. Ya, kalau bisnisnya warung, warungnya sepi, ya udahlah, dipertahankan terus. Ya, kalau hari ini enggak lagi, Bapak Ibu. Ketika potensinya sudah semakin merosot, ada istilahnya untuk pivot. Ya, pivot. Nah, entah apalah bacanya gitu ya. Saya nggak jago-jago banget sebenarnya, tapi pivot ini atau pivot ya bacanya adalah beralih bidang, beralih strategi, beralih value, beralih barang dagangan, ya, beralih model bisnis, ya. Tujuannya apa? Untuk survive. Jadi miliki mindset bahwa kita sebagai pengusaha, ya namanya harus berusaha terus. Bagaimana menghidupkan bisnis kita? Kita harus terus kreatif. Kita harus terus berinovasi. Inovasi apa? Inovasi value, inovasi produk, inovasi layanan, inovasi apapun itu. Dan termasuk inovasi dalam bermindset dan bersikap. Jadi jangan lagi ada mindset jadul yang mengatakan bahwa coach, wah saya ini bisnisnya di Tanah Abang ya dari zaman tahun 80-an, kok sekarang nggak seperti dulu lagi ya coach ya. Tanah Abang udah sepi ya. Saya pernah ditanyai seperti itu oleh salah seorang pedagang Tanah Abang. Saya katakan dengan pahit, Pak, berhenti dari Tanah Abang, keluar Tanah Abang dan buka online. Iya, buka online. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga menjadi mindset kita ya, ketika kita menghadapi situasi krisis, kita harus berbisnis kembali kepada core-nya, kepada intinya. Inti dari bisnis itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Inti dari bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi inti dari bisnis itu adalah menyelesaikan masalah, bukan jualan. Jadi sekarang ini masalah apa yang sekarang sedang kita selesaikan? Ya, coach saya jualan kopi bubuk, coach saya jualan madu, coach saya jualan herbal, coach saya jualan bakso. Oke, itu produknya. Tapi esensinya adalah masalah apa yang sedang kita selesaikan. Jualan bakso belum tentu yang diselesaikan itu adalah menghilangkan lapar, belum tentu. Bisa jadi solusi yang kita tawarkan adalah sebagai having fun ketika makan bakso. Ya, bagaimana baksonya fun, baksonya didesain unik, ya bisa dimakan bersama pasangan, dia dimakan anak muda-mudi, ya itu fun. Ada baksonya yang ekstra pedas. Dengan kita mendapatkan sensasi ketika makan bakso, ya. Baksonya itu ekstra pedas, baksonya itu gurih, baksonya itu ada level-levelnya pedasnya gitu sehingga tertantang. Ada juga masalah yang ingin diselesaikan adalah bagi ibu-ibu yang ingin siap saji ketika ada tamu gitu ya. Maka ini adalah solusi dari
masalah frozen food, ya, atau jualan bakso frozen food. Jadi sekali lagi, masalah apa yang kita selesaikan, ya? Jadi ketika kita fokus pada menyelesaikan masalah konsumen, konsumen akan otomatis memilih kita, ya. Tapi kalau kita hanya berdagang, maka kompetitor kita itu sudah siap menyambut, Bapak Ibu. Ya, kompetitor kita sudah siap menyambut. Contoh, Bapak Ibu jualan travel haji umroh. Travel umroh itu luar biasa kompetitornya, betul ya? Tapi ketika Bapak Ibu tawarkan adalah pelayanan, yang Bapak Ibu tawarkan adalah experience mereka di tanah suci, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka mendapatkan pelayanan yang nomor satu. Nah, di sini travel umroh Bapak Ibu tidak akan ditanyai harganya berapa. Ya, bahkan mereka lupa dengan harga, mereka akan fokus dengan apa value yang kita tawarkan. Kenapa? Karena kita fokus menyelesaikan masalah dari konsumen. Nah, saya kembali ke cerita di saat COVID-19. Saya punya teman, ya, namanya Pak Ari. Ya, Pak Ari ini beliau punya bisnis travel haji umroh, ya, haji umroh. Ketika di tengah pandemi, otomatis haji umroh tutup, betul? Tapi apakah bisnisnya tutup? Tidak. Ya, dia kembali ke esensinya. Dia bisa menyelesaikan masalah apa? Nah, ketika terjadi pandemi, orang sangat peduli dengan kesehatan. Nah, dia melihat peluang di sana. Ya, di tengah pandemi tadi, orang sangat peduli dengan kesehatan. Bagaimana orang-orang yang ingin meningkatkan imunitasnya diberikan herbal? Nah, herbal. Apa yang dia jual? Dia jual madu. Masya Allah Bapak Ibu, omsetnya sampai ratusan juta, bahkan menginjak miliar. Apa yang dilakukan oleh Pak Ari tadi? Dia fokus mengelola database dari peserta haji umrohnya tadi. Ya, Bapak Ibu bayangkan, ketika dia sudah beroperasi 10 tahun, ya, dengan travel umrohnya, sudah berapa database yang dia miliki? Wah, sudah puluhan ribu. Apa yang dilakukan? Ya, database tadi kemudian dijapri satu persatu. Ya, japri itu jaringan pribadi, artinya dihubungin satu persatu. Ya, mereka ditanya kabarnya, ya, ditanya permasalahannya, ya, ditawarkan madu. Ya, bagi mereka yang sudah beli madu, besoknya kira-kira 2 minggu kemudian ditanya lagi madunya udah diminum atau belum, madunya masih ada atau belum. Sebulan kemudian ditanyai lagi madunya udah habis atau belum. Ya, bisa berlangganan Bapak Ibu, yuk berlangganan, ini madunya original, madunya asli, ya. Dan sampai akhirnya omsetnya miliaran. Kenapa? Karena hanya bermodal dari database. Database siapa? Database konsumen, database orang-orang yang punya masalah yang ingin sehat di tengah pandemi. Ya, begitu juga masih kisah yang sama dengan travel haji umroh. Ya, kawan saya namanya Pak Masud. Ya, beliau ini sudah lebih dulu travel umrohnya, mungkin sudah 15 tahunan atau bahkan mungkin 20 tahunan travel haji umrohnya. Database-nya begitu luar biasa, tapi tidak terkelola dengan baik. Ketika pandemi melanda, ya, apa yang terjadi? Beliau jualan sembako. Jualan sembako dengan fokus kepada database yang ada. Ya, beliau jual bahkan bisa diantar ke rumah, gitu ya, orang tidak payah-payah berbelanja, ya, barangnya lengkap. Ya, sehingga timnya dia bagi. Ada tim yang khusus menjaga haji umrohnya, khusus membuka terus, ya, tokonya. Travel haji umroh ini tidak tutup meskipun tidak ada aktivitas, dan ada tim yang mengerjakan sembako sebagai tulang punggung dari bisnis barunya. Dan alhamdulillah setelah COVID reda, sembakonya juga ya sudah dia tutup, gitu ya, karena dibandingkan dengan haji umroh tentu keuntungan haji umroh lebih gede. Sehingga apa? Orang-orang database yang tadinya sudah dikelola dengan baik, ya, ketika umroh dibuka, wah, membludak Bapak Ibu, membludak banget, membludak banget. Panennya bermiliar-miliar Bapak Ibu. Ya, kenapa? Lagi-lagi dia fokus menyelesaikan masalah. Dia tidak fokus dengan masalah. Catat Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu fokus dengan masalah, panik, ya, bingung harus ngapain, di situ mental kita down, di situ langkah kita mati. Ya, tapi ketika kita fokus dengan solusi, ya, tidak ada kata mati, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata
stuck ya. Nah, ini juga dialami oleh klien kami ya, yang salah satu klien kami yang alhamdulillah masih kami bina terus ya. Namanya King Copper ya. Nah, ini King Copper. Bapak Ibu bayangkan, kalau jualan koper di tengah pandemi itu gimana? Kenapa? Tadi saya berani mengatakan kepada mereka yang masih jualan di Tanah Abang, ya, kalau masih jualan di Tanah Abang, ya udah siap-siap bangkrut. Ya, sebelum Anda tutup, sebelum Anda hancur, Anda segera meninggalkan Tanah Abang dan fokus ke online. Kenapa? Karena ini yang terjadi di King Copper, salah satu klien kami yang Masya Allah banget, ya, di tengah pandemi omsetnya tumbuh 5 kali lipat. Kok bisa, Coach? Nah, ini jurus kedua dalam menghadapi krisis adalah fokus pada data. Fokus pada data. Ini Bapak Ibu. Jangan hanya melihat katanya. Wah, katanya sekarang udah susah jualan koper. Aduh, sekarang udah susah jualan madu. Aduh, sekarang bisnis udah susah, nggak seperti dulu lagi. Ya memang eranya berubah. Pertanyaannya, kita mau berubah atau enggak? Kalau kita nggak mau berubah, ya siap-siap punah. Mending Bapak Ibu cari kerjaan aja. Ya, pensiun jadi pengusaha. Tapi kalau memang mau berubah, Bapak Ibu, ya fokus pada data. Maksudnya gimana? Ya, klien kami yang King Copper tadi, kalau kita lihat di Google, ya ada Google Trend, ya Google Trend, Bapak Ibu silakan buka, lihat di layar Google Trend, ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ya saya kasih penelusuran ya, penelusuran judulnya hijab. Kalau berbisnis hijab di tengah pandemi, banyak yang mengatakan, wah itu bisnisnya lagi moncer, Coach, gitu ya. Nah, kita coba cari ya. Kita coba cari dari 2020 ya, di bulan 1, oke. Wah, bisnisnya stabil tuh. Agak menurun tapi stabil, bisnis hijab. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan data, ingin mencari insight, bisa menggunakan Google Analytics, bisa menggunakan Google Trend, bisa menggunakan banyak aplikasi-aplikasi untuk mencari tren yang ada saat ini. Nah, contohnya ketika pandemi berlangsung, banyak yang mengatakan, Coach, bisnis hand sanitizer yang bagus. Hand sanitizer, pembersih tangan tuh ya. Pembersih tangan. Oh, kita lihat di sini. Oh, iya. Ya. Maaf, silakan di-mute dulu. Oke ya. Wah, tuh Bapak Ibu bisa lihat grafiknya ya di layar. Itu tinggi sekali ya, hand sanitizer di awal Januari 2020. Tapi kemudian langsung turun dan nggak terjadi apa-apa. Gimana kalau kita bisnisnya masker? Coba kita cari masker ya. Masker. Oke, Coach, kalau bisnis yang masker ketika itu lagi rame-ramenya. Betul, lagi rame-ramenya, tapi kemudian turun lagi. Bisa dilihat ya, yang warna kuning, ya. Yang warna kuning, silahkan dilihat Bapak Ibu. Warna kuning itu masker, warna biru itu hijab, dan warna merah adalah pembersih tangan. Oke? Di situ kita lihat masker lagi tinggi-tingginya, tuh ya, di tengah pandemi kemarin. Nah, tapi kalau kita masukkan kata kunci koper, apa yang terjadi Bapak Ibu? Koper. Koper, waduh, Coach, koper nggak ada yang minati, Coach, tuh Coach, ya, koper nggak ada yang minatin, ya. Tapi kalau kita masukkan kata kunci jalan-jalan, ya, jalan-jalan, jalan-jalan. Wow, sepanjang pandemi, ya, oke, di saat pandemi awal-awal turun, tapi kemudian naik lagi. Bahkan bisnisnya sangat stabil. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, saya capture, ya, bisa dilihat di sini, Bapak Ibu, ya. Grafiknya tinggi sekali, ya. Jauh melebihi hijab. Jauh melebihi bisnis hand sanitizer atau masker.
ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita masukkan kalimat jalan-jalan, kenapa kok bisa tinggi banget, Coach? Karena ternyata peminat orang-orang di saat pandemi itu banyak yang justru jalan-jalan, ya. Justru di saat terjadi pembatasan tidak boleh keluar ke sana kemari, orang Indonesia ini banyak yang bandel ternyata. Ya, terbukti dari kalimat ini, terbukti dari grafik ini, ya. Meskipun grafiknya itu naik turun, tapi cenderung stabil. Nah, inilah yang terjadi oleh klien kami, King Copper, ya. Dia keluar dari Blok M, jualan di mana? Jualan di marketplace, omsetnya naik dari 300 juta sampai ke 1,5 miliar, ya. Dahsyat banget Bapak Ibu, dahsyat banget, ya. Kenapa? Bukan karena dia yang hebat jualan. Bukan karena juga saya yang hebat membantu beliau, bukan. Tapi karena beliau melihat peluang, ya, fokus pada data, ya. Beliau melihat data bahwa ternyata permintaan koper itu tinggi di saat pandemi. Justru sebagian orang pesimis di saat pandemi, ya. Biasanya orang akan cenderung jualan makanan, jualan herbal, jualan kesehatan, jualan apapun itu, ya. Tapi ketika kita melihat pada data, ya, data itu tidak bohong Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah ya yang menjadi landasan bagi Bapak Ibu ketika mau berbisnis, ya. Jadi bukan berdasarkan katanya, tapi berdasarkan faktanya. Jadi lakukan riset pasar yang benar. Jangan hanya asal terima begitu saja, ya. Jadi banyak orang yang salah riset, ya. Yang beliau riset itu ke kanan dan ke kiri. Tanya tetangga kanan, tanya tetangga kiri. Bayangkan kalau yang dilakukan itu adalah riset di Tanah Abang, ya. Tanya kanan kiri, sepi kanan, sepi kiri. Oh, ternyata dunia ini sepi. Halo, Anda tidak tinggal di skop yang kecil. Anda coba buka mata, Anda lihat bagaimana traffic orang jualan di Instagram, jualan di TikTok, jualan di marketplace. Itu trafficnya gila-gilaan, ya. Kemarin saya nonton di channel YouTube, itu anak 28 tahun punya omset miliaran. Miliaran Bapak Ibu. Apa jualannya? Herbal, ya. Jualannya di mana? Di marketplace. Jualannya di trafficnya sendiri, di sosial medianya sendiri, ya. Dan bahkan saya punya salah satu klien termuda, beliau usia baru 20 tahun, ya, tapi omsetnya sudah ratusan juta. Bulan ini naik 2 kali lipat omsetnya. Kenapa? Karena beliau fokus dengan solusi, bukan jualan. Tapi kalau beliau hanya fokus jualan, ya nggak akan sebesar itu omsetnya. Kenapa? Karena jualan itu ada batasannya. Ya, orang akan membandingkan barang kita dengan kompetitor lainnya, terutama di marketplace. Ketika kita membuka marketplace, ya, coba kita buka marketplace, Bapak Ibu. Kita cari apa sih? Contohnya aja di sini ya, hijab, ya. Kita cari hijab. Nah, maka muncul. Nah, tuh, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada yang live di situ, ya. Nah, ini juga salah satu traffic, ya. Bagaimana Shopee, ya, itu bisa salah satu kunci dari menaikkan traffic Shopee adalah live. Nah, di sini, ya, hijabnya murah-murah banget, ada yang 17.000, 22.000 gitu ya, 18.000, ada yang 12.000, ada yang 110.000. Wow. 110.000 yang terjual cukup banyak, ya. Tapi yang 18.000 juga ada, 19.000 juga ada. Kok kita lihat yuk yang 110.000 kok berani beliau meletakkan harga di sini, gitu ya. Dan yang terjual cukup banyak tuh. Ya, algoritma Shopee langsung mengajak saya untuk membuka live hijab. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Saya hilangkan saja. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kejamnya Shopee ini adalah ketika kita buka di bawah langsung muncul kompetitor kita di bawah ini. Ya, itu kejamnya. Ya. Jadi persaingannya sudah sangat amat sengit. Tapi bagi kita yang fokus dengan solusi, ya, kita membangun brand, ya, maka konsumen tidak peduli dengan kompetitor lainnya, ya. Ketika kita membangun brand, ya, kita bisa terhindar dari persaingan harga. Kenapa?
Karena image yang terbangun dari produk kita itu sudah kuat. Contohnya, image dari produk kita ini bahannya berkualitas, bahannya bikin adem. Kalau dipakai itu nyaman. Produk ini kalau saya pakai, saya rasanya jadi seperti artis. Ya. Nah, itu brand, image yang terbangun. Ya, otomatis ketika dia mau closing, mau beli di marketplace, dia nggak akan melihat kanan kiri lagi. Dia sudah nyantol dengan brandnya. Ya. Nah, ini salah satu kunci ketika kita mau survive di bisnis. Kita perlu membangun positioning, perlu membangun branding. Branding tadi, ya, Bapak Ibu semuanya, menghindarkan kita dari perang harga. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke topik awal, bagaimana kita bisa survive di situasi yang berat, situasi yang krisis. Bapak Ibu semuanya, situasi krisis itu hanya ada di mindset kita, hanya ada di kepala kita. Ya, karena kalau situasi krisis, sebenarnya semua situasi itu krisis. Saat ini ada pengusaha yang tengah berjuang menaikkan produknya. Ya, di saat ini pula ada produk yang tidak diapa-apain sudah di atas terus. Di saat ini pula ada produk yang tengah sekarat, ya, sudah sakaratul maut nih, ya, bisnisnya. Kenapa? Karena mereka di mindsetnya itu sudah stuck. Ya, Bapak Ibu semuanya, mindset itu membuahkan sikap. Dari mindset kita, contohnya, kita menganggap bahwa bisnis itu sudah stuck, bisnis itu sudah pembeliannya sudah turun, ya, peminatnya sudah tidak ada lagi, maka sikap kita akan apatis. Sikap kita akan acuh tak acuh. Sikap kita sudah akan loyo. Ketika sikap kita loyo, action kita juga ya loyo juga, ya. Nah, ketika action kita loyo, ya, hasilnya nonsense. Hasilnya bisnis kita nothing, ya. Hasil ini mempengaruhi mindset lagi. Oh, ternyata jualan itu susah. Ternyata bisnis itu susah, ya. Nah, jadi hati-hati dengan mindset kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, solusinya tadi sudah kita bahas bahwa benahi sikap kita, ya, benahi mindset kita, fokus pada penyelesaian masalah, ya, kemudian fokus pada data, ya, jangan katanya. Nah, kemudian kita juga fokus mendesain bisnis yang cocok untuk situasi krisis. Ya, desain bisnisnya seperti apa, coach? Gitu ya. Desain bisnisnya, ya, kita bisa melihat value apa yang orang lagi cari saat ini. Value apa yang tengah orang cari saat ini. Ya, fokus pada value-nya. Jangan pada produknya. Ya, contoh, Bapak Ibu punya value fun. Bagaimana menghadirkan keceriaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Produknya bisa macam-macam, bisa makanan, ya, bisa minuman, bisa taman bermain, gitu ya. Bahkan bisa baju, corak bajunya fun, ya, bisa macam-macam. Jadi value yang kita dorong ini apa? Orang sekarang lagi mencari apa? Orang sekarang misalnya nih, orang lagi banyak stres, banyak depresi, banyak tertekan, ya. Yang kita jual adalah fun, keceriaan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, fokus pada value. Ini yang akan membuat bisnis kita tidak pernah mati. Ya, selalu ada produk baru, selalu ada inovasi baru. Ya, kenapa? Karena value yang kita tonjolkan sebagai solusi dari permasalahan dari konsumen kita tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, jangan fokus pada produk. Nah, terus gimana, coach? Kalau di tengah masalah yang saya hadapi ini adalah masalah karyawan, ya, mulai dari karyawan yang berulah, ya, mulai dari karyawan yang berulah, minta naik gaji, kalau nggak minta naik gaji dia keluar. Belum lagi karyawan yang berkasus, dia pinjemin uang ke karyawan-karyawan yang lainnya, ke kawan-kawan yang lainnya. Belum lagi karyawan
banyak maunya, tapi kerjanya nggak ada, ya. Belum lagi karyawan yang sudah senior, ya, pengen berharap naik gaji, berharap naik posisi, tapi skill mereka tidak naik-naik. Ketika Bapak Ibu menjumpai masalah karyawan ini, ya, solusinya, ya, adalah segera, ya, periksa apakah mereka orang yang kita butuhkan atau tidak, ya. Jangan terlalu main hati. Waduh coach, dia orang lama saya, dia sudah ngikut saya lama, ya. Gimana nih caranya? Ya, dia minta naik gaji, sementara situasi bisnis saya lagi krisis. Ya, kalau dia memang tidak bisa bersabar, tidak mau bersama-sama kita melewati krisis ini, ya sudah dilepas saja. Ya, jangan kita bermain hati, gitu ya. Tapi coach, dia udah lama ngikut sama saya. Nah, ini permasalahan banyak UMKM, ya, terlalu mengambil hati, gitu ya. Padahal kewajiban dari karyawan dan manajemen atau perusahaan adalah sama-sama bertumbuh. Ketika karyawan tidak bertumbuh, ketika mereka stuck, mereka masuk zona nyaman, mereka di situ-situ aja, dan mereka merasa sudah berjasa, disinilah masalah utamanya. Sekali lagi masalah utamanya adalah mereka merasa sudah berjasa, ya. Padahal sebenarnya ketika mereka sudah digaji, hubungannya sudah selesai. Mereka bekerja, digaji, deal, sudah finish, sudah Bapak Ibu. Ya, kita tidak berhutang apapun kepada mereka. Ya, tapi ketika kita bermain hati, kasihanlah coach, karyawan saya, ya, kita mengasihani mereka. Pertanyaannya, mereka mengasihani kita nggak? Mereka berpikir nggak bagaimana bisnis ini bisa kembali ke masa jayanya? Bagaimana bisnis ini bisa comeback, ya, bangkit lagi, ya. Nah, ketika mereka tidak peduli dengan bisnis kita, ya, maka pertanyaannya, apa yang membuat kita peduli dengan mereka? Ya, waduh, kejam banget ya bahasanya ya coachnya. Iya, ya. Saya sering mengatakan ketika kita main hati terhadap karyawan, maka siap-siap kita akan disetir oleh mereka. Ya, kita harus objektif dalam melihat setiap masalah. Karyawan ini bisa di-upgrade atau tidak. Jadi bentuk kasih sayang kita terhadap mereka adalah mengupgrade diri. Maka dari itu bentuk yang namanya divisi HRD, bagi Bapak Ibu yang sudah punya omset ratusan juta, miliaran, punya tim itu karyawannya sudah puluhan, ratusan, harus punya divisi HRD. Kenapa? Agar divisi HRD ini bisa mengembangkan karyawan tadi. Karena ketika dia mentok, bisnis kita pun akan mentok. Ya. Ketika karyawan ini tidak dikaryakan lagi, dia masuk zona nyaman, udah siap-siap Bapak Ibu. Ya. Bisnis Anda akan mentok di situ-situ aja. Nah, jadi bentuk dari keseriusan kita mengembangkan bisnis, kita mengembangkan orang-orang kunci kita. Itu bentuk keseriusan kita. Tapi ketika kita sudah masuk dalam zona nyaman, kita sudah merasa aman, kita sudah merasa nyaman, ya semuanya baik-baik saja, dan lebih parahnya lagi ketika kita jualan, loh coach, kok sekarang ini jualan nggak seperti dulu lagi ya? Dulu saya pasang iklan 5 juta menghasilkan 50 juta. Sekarang saya pasang iklan 5 juta, boro-boro 50 juta, 10 juta aja susah. Kenapa? Karena masalahnya sudah berubah, eranya sudah berubah, zamannya sudah berubah Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah, kalau karyawan kita tidak berubah, kalau diri kita tidak berubah, siap-siap digilas oleh zaman. Ya, jadi bentuk keseriusan kita sekali lagi saya katakan bangun divisi HRD. Ya, divisi HRD itu fungsinya untuk apa, coach? Yang pertama, melakukan rekrutmen. Nah, banyak terjadi kesalahan di pengusaha. Rekrutmen ini hanya dilakukan ketika butuh saja. Padahal, rekrutmen itu harus senantiasa dilakukan terus meskipun posisi yang dibutuhkan sudah ada. Kenapa? Karena karyawan itu juga dinamis. Bisa jadi sewaktu-waktu mereka meninggalkan kita. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Begitu juga, kita selalu punya opsi untuk mengembangkan karyawan. Ketika mereka tidak mau berkembang, siap-siap mereka juga digantikan. Sehingga posisi HRD itu selalu melakukan rekrutmen. Ya. Kemudian posisi HRD adalah melakukan penilaian kinerja.
Ini yang sering sekali gagal dilakukan oleh banyak UMKM. Ya, karyawan itu ya sudah kerja begitu saja. Ya, dibiarkan begitu saja. Nanti akhir bulan gajian, ya tanpa dievaluasi. Ya, akhirnya apa? Ketika masuk situasi krisis baru panik, baru bingung nih harus gimana. Aduh, tanggung jawab saya ini dengan karyawan. Aduh, saya membawa gerbong karyawan yang cukup banyak, tidak sedikit coach gitu ya. Selama ini mereka ngapain aja? Harusnya yang mereka lakukan adalah mereka mengukur setiap performa karyawan dan hanya memilih kepada karyawan yang memiliki performa baik. Mereka karyawan-karyawan yang tidak memiliki performa baik di skip aja, ya, di goodbye dulu, ya, diganti. Sehingga apa? Tim kita isinya orang-orang militan. Ketika situasi buruk terjadi, situasi COVID-19 terjadi, situasi buruk mendadak ya terjadi di bisnis kita, tim kita tuh berisikan orang-orang militan, berisikan orang-orang yang mau berubah, berisikan orang-orang yang siap menyesuaikan dengan perubahan. Maka bisnis itu dengan cepat akan bergulir balik. Ini yang terjadi kepada Airbnb, ya. Airbnb. Bagaimana Airbnb di tengah COVID-19 mereka mendulang untung. Airbnb, BNB di tengah pandemi justru untung. Logikanya Airbnb ini kan inovasi Airbnb di masa pandemi terungkap. Inilah yang Airbnb lakukan. Logikanya ya, di saat pandemi hotel pada kena dampaknya, betul? Di saat pandemi ya semuanya situasi nyungsep, termasuk bisnis penyewaan kamar hotel. Tapi Airbnb yang berisikan orang-orang top semuanya, berisikan orang-orang fighter semuanya, mereka berhasil membalikkan situasi. Memang di awal mereka terhempas pandemi, ya, tapi hanya cukup waktu kurang dari beberapa bulan situasi berbalik. Ya, mereka mendulang keuntungan, bahkan mereka bisa IPO. Mereka bisa listing di bursa saham. Kenapa? Karena berisikan orang-orang hebat semuanya. Semuanya. Ya, semuanya. Sementara ketika kita terlena dengan situasi, ya, kita merasa gampang jualan, kita merasa gampang cuan, ya, ketika situasi buruk terjadi, kita kolaps, ya, kita nggak siap, ya, mau pecat karyawan kita nggak tega. Nah, ya, nah kemudian Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tadi tugas HRD, ya, tugas HRD dalam menjaga bisnis kita, pertama melakukan rekrutmen, melakukan penilaian kinerja, mengembangkan karyawan, ya, mengembangkan karyawan. Dia menyusun skema pengembangan karyawan, menyusun kurikulumnya, memetakan setiap karyawan ini sesuai dengan potensinya dan bagaimana mendorong mereka untuk terus bertumbuh. Ingat, mendorong mereka untuk terus bertumbuh. Sehingga dengan pondasi inilah bisnis kita bisa bertahan dengan situasi apapun, Bapak Ibu. Karena apa? Karena berisikan orang-orang yang terus mau maju. Ya, ingat Bapak Ibu, situasi itu tidak ada yang mendadak. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan situasi itu adalah situasi yang terbaik untuk kita. Kalau tidak ada pandemi, mungkin kita nggak akan Zoom malam ini. Kalau tidak ada pandemi, mungkin tidak ada percepatan internet pada hari ini. Kalau tidak ada pandemi, mungkin tidak ada percepatan teknologi informasi. Ya, tapi dengan adanya pandemi, kita banyak belajar, kita banyak beradaptasi, kita banyak menemukan mutiara-mutiara baru. Karena hanya situasi sulit itu yang menghasilkan nahkoda-nahkoda kualitas satu. Tapi situasi tenang, situasi damai, ya bisnis Anda bahkan bisa dinahkodai oleh nahkoda kelas amatir. Ya, tapi hanya nahkoda-nahkoda kelas satu, mereka-mereka yang berhasil melewati badai yang besar. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan menyiasati situasi yang tengah berubah, yang serba tidak pasti pada saat ini yang kita hadapi. Agar pertemuan kita berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita tutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Tunas berikutnya.